Saya mau lurusin sesuatu yang mungkin selama ini bengkok di kepala kalian. Karena jujur, seringkali masalahnya bukan di dompet kalian yang tipis, tapi ada sesuatu yang lebih fundamental yang mungkin kalian lewatkan. Ini bukan ceramah, anggap saja ini obrolan dari hati ke hati, dari teman yang peduli. Bayangin gini deh, hidup ini kayak mau bangun rumah. Cinta itu mungkin semennya, kasih sayang itu batanya. Tapi, kalau nggak ada pondasi yang kokoh, nggak ada rencana bangun yang jelas, rumah itu bakal goyah kena angin sedikit aja. Nah, kemandirian finansial itu, buat banyak cewek, bukan soal mewahnya rumah yang bakal kalian kasih, tapi soal seberapa kokoh pondasi dan seberapa jelas denah rumah masa depan yang kalian rancang. Ini bukan soal dia bisa beliin gua apa, tapi dia bisa bangun apa bareng gua. Analogi lainnya, hubungan itu kayak mau mendaki gunung bareng. Cinta dan sayang itu mungkin semangatnya, bekal makanannya. Tapi kalau salah satu dari kalian nggak punya persiapan fisik yang cukup, nggak punya peta, nggak tahu cara baca kompas, dalam hal ini nggak bisa ngatur hidup sendiri, gimana mau sampai puncak bareng, yang ada malah nyusahin pasangannya kan? Ini bukan soal siapa yang bawa tas paling mahal, tapi siapa yang siap jalan, siap nanggung beban, dan punya tujuan yang jelas. Saya ngomong gini bukan karena saya sok tahu atau nggak pernah ngerasain ditolak ya, justru sebaliknya. Saya pernah ada di titik di mana saya udah ngerasa jadi orang paling baik, paling setia, udah usaha mati-matian, tapi kok ya tetap aja nggak dilirik atau malah ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Sempet juga mikir, apa yang salah ya? Kurang apa lagi gua? Dan ya kadang kita kejebak mikir kalau cewek cuma lihat materi. Padahal setelah saya renungin, pelajarin, dan ngobrol sama banyak orang, ternyata ada pesan lain di balik penolakan itu, pesan yang nggak selalu tentang nominal di rekening. Banyak pria yang merasa ditolak mungkin menggunakan alasan cewek matre sebagai cara untuk melindungi ego mereka. Lebih mudah menyalahkan faktor eksternal daripada introspeksi terhadap kekurangan diri sendiri yang mungkin lebih fundamental, seperti kurangnya kedewasaan, tanggung jawab, atau arah hidup yang jelas, yang seringkali termanifestasi dalam ketidakmandirian finansial. Kemandirian finansial itu sendiri adalah indikator yang kompleks, bukan hanya soal punya uang banyak. Ia mencerminkan kemampuan, usaha, dan perencanaan. Jika seorang pria belum mandiri secara finansial, ini bisa jadi sinyal bagi wanita tentang kurangnya kesiapan pria tersebut untuk aspek-aspek lain dalam hubungan yang matang. Video ini bertujuan menggeser fokus dari menyalahkan wanita menjadi introspeksi diri bagi pria. Jadi, kenapa sih cewek kelihatannya lebih sreg sama cowok yang mandiri finansial? Pertama, ini bukan soal kalian bisa traktir dia makan di restoran mahal tiap malam. Bukan. Tapi, kemandirian finansial itu kayak lencana kehormatan yang nunjukin kalau kalian itu orang yang bertanggung jawab. Kalian bisa ngurus diri sendiri, bisa ngatur hidup kalian. Itu poin pentingnya. Cewek itu kalau udah mikirin hubungan serius, dia nggak cuma lihat hari ini, dia lihat 5-10 tahun ke depan. Nah, cowok yang bisa ngurus finansialnya sendiri itu ngasih sinyal kuat. Gua orangnya bertanggung jawab, gua bisa dipegang omongannya, gua bisa ngatur hidup gua. Ini bukan soal lo bisa beliin dia tas Hermes. Tapi soal lo bisa nggak bayar tagihan listrik tepat waktu tanpa ngerepotin orang tua. Kemampuan seorang pria untuk mandiri secara finansial menunjukkan bahwa ia mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri terlebih dahulu. Ini adalah fondasi sebelum bisa bertanggung jawab atas orang lain atau sebuah hubungan. Pria yang mapan seringkali dianggap siap dengan tanggung jawab besar untuk mengelola keluarga dan memiliki inisiatif tinggi. Uang itu cuma alat, bro. Yang cewek lihat itu bukan berapa banyak uang yang kalian punya, tapi gimana cara kalian ngelola hidup kalian dengan uang itu. Apa kalian boros? Apa kalian punya rencana? Apa kalian cuma nunggu durian runtuh? Cara kalian menghandle finansial itu cerminan langsung dari kedewasaan kalian. Cowok yang dewasa itu nggak impulsif, dia mikir jangka panjang. Uang itu kayak pisau, bisa buat motong buah, bisa juga buat ngelukain diri sendiri. Yang cewek lihat itu bukan seberapa tajam pisaunya, tapi seberapa lihai kalian pakainya. Cowok yang udah dewasa itu nggak akan pakai uangnya buat hal-hal nggak jelas cuman demi gengsi sesaat. Dia tahu prioritas, dia tahu ada masa depan yang harus disiapin. Tanda kedewasaan finansial itu termasuk kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan, tidak asal ambil utang, dan merencanakan masa depan. Orang yang mapan secara finansial juga cenderung mengambil keputusan dengan tenang, bukan karena panik dan memilih kualitas, bukan untuk pamer, yang semuanya mencerminkan kedewasaan.
Nah, ini juga penting. Banyak cewek itu takut kalau pasangannya belum punya arah hidup yang jelas, apalagi kalau masih suka minta-minta atau bergantung sama orang tua. Bukan berarti cewek nggak mau nemenin dari nol ya, banyak kok yang mau. Tapi dari nol itu beda artinya dengan nggak punya rencana sama sekali. Kalau kalian sendiri aja belum tahu mau ngapain sama hidup kalian, gimana cewek bisa yakin kalian serius mau bangun masa depan bareng? Dia takutnya kalian cuman main-main, belum siap mikirin masa depan berdua. Cewek itu banyak yang mau diajak susah bareng, asal susahnya itu ada tujuannya, ada progresnya. Tapi kalau kalian masih bingung besok mau makan apa, masih bergantung penuh sama orang tua buat kebutuhan sehari-hari, gimana cewek mau yakin kalian bisa jadi nahkoda yang baik buat kapal rumah tangga? Wanita seringkali mengasosiasikan ketidakmandirian finansial dengan kurangnya arah hidup atau keseriusan. Pria yang memiliki tujuan dan arah hidup yang jelas akan membuat wanita merasa aman dan nyaman. Bahkan dalam beberapa tradisi, kemampuan finansial pria dilihat sebagai indikator keseriusan dan komitmen. Lebih dari sekadar kemampuan menghasilkan uang, kemandirian finansial mencerminkan tingkat kesiapan emosional dan mental seorang pria untuk menghadapi kompleksitas hubungan dewasa dan tanggung jawab yang menyertainya. Mengelola keuangan secara mandiri membutuhkan disiplin, kemampuan menunda kepuasan, dan pemecahan masalah. Kualitas-kualitas ini adalah ciri khas individu yang matang secara emosional dan mental. Wanita mencari pasangan yang tidak hanya menyenangkan secara fisik atau romantis, tetapi juga kuat secara mental dan emosional untuk menghadapi pasang surut kehidupan bersama. Secara psikologis, cewek itu punya kebutuhan dasar akan rasa aman dan stabil. Ini bukan cuma soal aman dari ancaman fisik, tapi juga aman secara emosional dan masa depan. Cowok yang mandiri finansial, yang punya rencana hidup, itu secara nggak langsung ngasih sinyal, hey, sama gue, masa depan lo aman, gue bisa diandelin. Perasaan aman ini penting banget buat cewek bisa merasa nyaman dan percaya sepenuhnya. Rasa aman itu kayak rumah buat hati cewek. Kalau pondasinya, kemandirian pasangan, goyah, gimana dia mau tinggal dengan tenang? Dia akan selalu was-was, selalu khawatir. Cowok yang mandiri secara finansial itu kayak ngasih sinyal, rumah ini kokoh, kamu nggak perlu takut badai. Kebutuhan akan rasa aman dan stabilitas ini seringkali dikaitkan dengan kemapanan finansial pasangan. Stabilitas finansial memberikan ketenangan pikiran dan kemampuan untuk mengatasi krisis, yang merupakan fondasi rasa aman. Ada penelitian menarik yang nunjukin kalau otak wanita itu merespons secara berbeda terhadap pria yang terlihat percaya diri. Nah, kemandirian finansial itu seringkali ngebus kepercayaan diri seorang cowok. Bukan sombong ya, beda. Tapi percaya diri karena dia tahu dia mampu, dia bisa berdiri di kakinya sendiri. Kepercayaan diri ini nular dan bikin cowok kelihatan lebih atraktif. Ada aura beda loh dari cowok yang tahu dia bisa ngurus dirinya sendiri. Bukan sombong karena punya duit ya, tapi percaya diri karena dia tahu kemampuannya. Dia nggak minder, dia nggak insecure soal masa depannya. Dan percaya atau enggak, kepercayaan diri yang sehat itu seksi di mata cewek. Otak kita itu secara otomatis nangkep sinyal kompeten dari orang yang percaya diri. Wanita yang mandiri dan berkelas seringkali memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Dan prinsip ini juga berlaku sebaliknya. Pria yang mandiri finansial cenderung lebih percaya diri, dan kepercayaan diri adalah sifat yang menarik secara universal. Cewek itu secara naluriah lebih mudah respek sama cowok yang bisa survive sendiri, yang nggak manja, yang nggak gampang nyerah. Kemandirian finansial itu bukti nyata kalau kalian punya kemampuan untuk bertahan hidup dan bahkan berkembang. Ini bukan cuma soal duitnya, tapi soal mentalitas pejuang yang ada di baliknya. Siapa sih yang nggak respek sama orang yang gigih dan bisa diandalkan? Coba deh kalian bayangin, di alam liar, betina pasti milih jantan yang paling kuat, yang paling bisa cari makan, yang paling bisa ngelindungin. Nah, di dunia modern, cari makan dan ngelindungin itu salah satunya ya lewat kemampuan kalian buat mandiri secara finansial. Ini bukan cuma soal duit, tapi soal mentalitas baja, soal kegigihan. Cewek itu respect sama cowok yang nggak cengeng, yang bisa berjuang buat hidupnya sendiri. Mentalitas bukan pengemis dan kemampuan untuk mandiri tanpa selalu membutuhkan bantuan adalah kualitas yang membangkitkan respect. Kemampuan untuk bertahan dan bahkan berkembang adalah inti dari kemandirian yang dihargai. Secara tidak sadar, kemandirian finansial pria dapat diinterpretasikan oleh wanita sebagai sinyal bahwa pria tersebut memiliki gen yang baik, mampu mengatasi tantangan, cerdas, pekerja keras, dan berpotensi menjadi ayah yang mampu mendukung kesejahteraan anak-anaknya di masa depan.
Ini berakar dari kebutuhan evolusioner untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan keturunan. Ini bukan hanya tentang uang saat ini, tetapi tentang kemampuan untuk terus menghasilkan dan mengelola sumber daya di masa depan. Saya mau cerita sedikit tentang Rian, nama fiktif ya. Dulu, Rian ini baik banget setia, tapi ya itu, hidupnya masih nebeng sana-sini. Pacaran sama Dina, juga nama fiktif, seringnya Dina yang bayarin, atau kalau lagi nggak punya uang, Rian suka ngeluh dan minta bantuan Dina. Dina awalnya sabar, tapi lama-lama dia capek. Dia ngerasa kayak jadi ibunya Rian, bukan pacarnya. Dia merasa hubungan mereka tidak setara, lebih mirip pemberi bantuan daripada pasangan. Akhirnya, Dina pelan-pelan ngejauh, komunikasi makin jarang, dan Rian ditinggalin. Sakit, pasti. Rian marah, nggak terima, nyalahin Dina matre, bilang Dina nggak mau nemenin dia dari nol. Dia nggak sadar kalau nol versi dia itu beda sama nol versi Dina. Tapi, daripada terus nyalahin keadaan dan mengasihani diri sendiri, Rian akhirnya sadar setelah lama merenung. Dia mulai mikir, mungkin ada benernya juga kenapa Dina pergi. Dia mulai kerja serabutan, apa aja yang penting halal. Dia belajar skill baru lewat kursus daring gratisan, pelan-pelan nabung receh demi receh. Susah? Banget. Sering gagal? Udah pasti. Kadang mau nyerah, inget lagi gimana rasanya ditinggalin dan diremehin. Dia fokus benerin hidupnya sendiri dulu, bukan buat Dina, tapi buat dirinya sendiri, buat harga dirinya. Dia ingin membuktikan, minimal ke dirinya sendiri, bahwa dia bisa. Beberapa tahun kemudian, Rian udah jadi orang yang beda. Dia punya usaha kecil-kecilan di bidang desain grafis hasil dari belajar otodidak dan kerja kerasnya. Dia udah bisa ngatur keuangannya sendiri, udah punya tabungan, bahkan udah mulai mikirin investasi kecil-kecilan. Yang paling penting, dia punya arah hidup. Suatu hari, nggak sengaja dia ketemu Dina lagi di sebuah acara reuni teman lama. Dina kaget lihat perubahan Rian. Bukan karena Rian jadi kaya raya pakai mobil mewah, bukan. Tapi karena Rian yang sekarang itu pembawaannya beda. Lebih tenang, lebih percaya diri, cara ngomongnya lebih berisi, dan yang paling penting Rian nggak lagi ngeluhin soal duit atau kelihatan butuh bantuan. Obrolan mereka jadi beda, lebih setara, lebih dewasa. Dan tebak apa? Dina mulai nunjukin ketertarikan lagi. Bukan karena Rian sekarang punya duit lebih banyak, tapi karena Rian yang sekarang itu nunjukin kalau dia bisa jadi partner yang sepadan yang bisa diandelin. Dina lihat perubahan sikap, tanggung jawab, dan kedewasaan Rian. Perubahan finansial Rian hanyalah cerminan dari perubahan internal yang jauh lebih besar. Ini menunjukkan bahwa proses mencapai kemandirian finansial seringkali memaksa seorang pria untuk mengembangkan kualitas diri yang lebih dalam seperti disiplin, ketekunan, dan tanggung jawab. Dan inilah perubahan internal yang sesungguhnya menarik bagi wanita, bukan semata-mata hasil finansialnya. Ketergantungan finansial seringkali merupakan gejala dari kurangnya kedewasaan atau inisiatif. Perjalanan menuju kemandirian finansial adalah perjalanan pembentukan karakter. Jadi, apa sih arti mandiri yang sebenarnya di mata cewek? Ini penting banget buat kalian pahami. Mandiri itu bukan berarti kalian harus punya mobil sport atau rumah mewah. Bukan itu. Mandiri itu artinya kalian bisa diandalkan. Kalian bisa berdiri tegak di atas kaki sendiri, bisa ngurus hidup sendiri tanpa nyusahin orang lain, terutama pasangan. Kalian harus paham nih, cewek bilang, pengen cowok mandiri itu bukan berarti kalian harus punya jet pribadi. Bukan. Mandiri itu artinya kalian bisa diandelin. Bisa ngurus diri sendiri dulu deh minimal. Bisa bayar kos sendiri, bisa makan tanpa minta orang tua, bisa ngatur waktu, bisa ambil keputusan buat hidup sendiri, itu udah keren banget di mata cewek. Karena kalau kalian bisa diandelin buat diri sendiri, ada harapan kalian juga bisa diandelin buat hubungan. Cewek itu memperhatikan apakah seorang cowok punya pendirian sendiri atau masih bergantung pada orang tua. Pria yang bisa diandalkan itu konsisten, bertanggung jawab, dan komunikatif. Kenapa cewek lebih gampang percaya dan yakin sama cowok yang nggak suka minta-minta, apalagi soal duit? Simple. Karena itu nunjukin kalau kalian punya harga diri, kalian punya integritas, kalian nggak ngelihat cewek sebagai ATM berjalan atau penyelamat finansial. Cewek itu pengen jadi partner, bukan jadi sponsor. Kenapa sih cewek lebih respect dan cepet percaya sama cowok yang nggak pernah kedengeran minta-minta apalagi pinjem duit? Karena itu nunjukin kalian punya harga diri bro. Kalian nggak ngejadiin cewek sebagai bank berjalan atau penolong saat kepepet. Cewek itu mau jadi partner, bukan jadi ibu peri yang siap ngabulin semua kebutuhan finansial kalian. Kalau dari awal aja udah kelihatan memorotin, gimana mau percaya buat jangka panjang? Pria yang memandang perempuan sebagai mesin ATM adalah sebuah red flag besar.
Hubungan di mana satu pihak terus-menerus bergantung secara finansial pada pihak lain dapat mengarah pada toxic financial ship yang merusak kepercayaan. Kemandirian finansial itu secara otomatis naikin nilai kalian di mata cewek. Kenapa? Karena itu nunjukin kalian punya kontrol atas hidup kalian. Kalian punya pilihan. Kalian nggak terjebak dalam situasi karena nggak punya pilihan lain. Cowok yang punya pilihan, yang punya arah, itu jauh lebih menarik daripada cowok yang pasrah sama keadaan. Ini bukan soal jumlahnya, tapi soal mentalitasnya. Saat kalian mandiri secara finansial, nilai jual kalian di mata cewek itu otomatis naik. Bukan karena nominalnya ya, tapi karena itu nunjukin kalian punya kendali atas hidup kalian. Kalian punya pilihan, kalian nggak gampang goyah sama masalah. Cowok yang punya visi, yang proaktif, yang nggak cuma nunggu nasib, itu jauh lebih menarik. Ini soal mentalitas seorang pemenang, bukan pecundang. Pria yang memiliki kemandirian finansial cenderung merasa lebih aman dan terpenuhi, yang kemudian terpancar keluar dan meningkatkan daya tarik mereka. Kemampuan ini juga membuat mereka lebih dihargai. Wanita mendambakan kemitraan di mana kedua belah pihak dapat berkontribusi dan saling mengandalkan, bukan hubungan di mana satu pihak secara konsisten menjadi penopang. Pria yang mandiri secara finansial menunjukkan bahwa ia siap untuk menjadi kontributor aktif dalam hubungan, bukan hanya penerima pasif. Ini membuka jalan bagi rasa hormat dan kekaguman yang tulus. Jadi, kesimpulannya apa teman-teman? Kamu nggak harus jadi miliarder dulu buat dapetin hati cewek idamanmu. Kamu nggak perlu pamer harta buat nunjukin kalau kamu itu bernilai. Tapi yang mutlak kamu butuhin adalah bukti nyata kalau kamu itu punya arah dalam hidup ini. Kamu harus bisa nunjukin kalau kamu itu pribadi yang bertanggung jawab, yang nggak lari dari masalah, yang mau dan mampu berjuang buat diri sendiri dulu, baru kemudian buat orang yang kamu sayang. Karena cewek itu pada hakikatnya cari tempat pulang. Dan tempat pulang itu bukan cuma rumah megah atau mobil mewah. Tempat pulang itu adalah rasa aman, rasa nyaman, rasa percaya kalau ada seseorang di sampingnya yang siap berjuang bareng, yang bisa diandelin buat ngelewatin badai sekalipun. Tempat pulang itu adalah hati yang dewasa dan pundak yang kuat untuk bersandar. Dan itu semua dimulai dari kemandirianmu, dari caramu menghargai dan mengelola hidupmu sendiri. Tempat pulang secara metaforis berarti lebih dari sekadar rumah fisik. Ini tentang rasa aman, penerimaan, stabilitas emosional, dan menjadi diri sendiri. Seorang pria yang belum memiliki arah hidup atau tidak bertanggung jawab yang seringkali tercermin dari ketidakmandirian finansial sulit untuk menjadi tempat pulang yang kokoh. Ia mungkin masih mencari tempat pulangnya sendiri. Oleh karena itu, penekanan pada buktiin punya arah hidup adalah kunci. Ini menunjukkan bahwa pria tersebut sedang membangun rumah dalam dirinya sendiri, yang kemudian bisa menjadi tempat pulang bagi pasangannya. Nah, itu dia sedikit banyak unek-unek dan pemikiran yang pengen saya bagi ke kalian. Saya percaya setiap orang punya cerita dan perspektifnya masing-masing. Mungkin ada di antara kalian yang pernah ngalamin hal kayak Rian tadi, atau mungkin kalian punya pandangan lain soal kenapa cewek lebih milih cowok yang mandiri finansial. Yuk, kita ngobrol lebih lanjut di kolom komentar. Share pengalaman kalian, pendapat kalian, apa aja. Channel Jejak Pemikiran ini rumah kita buat sama-sama belajar dan jadi lebih baik. Saya pengen banget dengar cerita kalian. Mungkin kamu pernah ada di posisi sulit secara finansial dan itu mempengaruhi hubunganmu, atau kamu seorang wanita yang punya perspektif lain tentang ini. Ceritakan di kolom komentar ya, karena channel Jejak Pemikiran ini adalah ruang kita bersama untuk bertumbuh dan saling memahami. Kalau kalian ngerasa obrolan kita kali ini ada manfaatnya, atau minimal bikin kalian jadi kepikiran, jangan sungkan buat kasih like-nya. Dukungan kalian itu energi buat saya untuk terus bikin konten-konten kayak gini. Dan buat kalian yang baru nemu channel ini dan ngerasa klik, yuk gabung jadi keluarga besar Jejak Pemikiran dengan cara subscribe dan aktifin loncengnya. Biar kita nggak ketinggalan obrolan-obrolan penting lainnya dan bisa terus saling dukung dalam perjalanan hidup ini. Ingat bro, kalian semua berharga. Fokus pada pengembangan diri kalian, jadi versi terbaik dari diri kalian. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat diri kalian sendiri dulu. Karena dari situlah semuanya dimulai. Kemandirian itu bukan cuma soal uang, tapi soal mental, soal tanggung jawab, soal jadi pribadi yang utuh. Karena pada akhirnya, cewek itu cari tempat pulang. Tempat di mana dia merasa aman untuk bersandar pada seseorang yang juga bisa berdiri tegak sendiri.
Terima kasih udah nyimak sampai akhir. Saya tunggu cerita kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video Jejak Pemikiran berikutnya.